Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus mengenai updatean pemain-pemain yang berlaga di luar negeri. Ya, ini updateannya menurut saya sangat luar biasa, kabar gembira ya. Ada beberapa sosok yang memang ini menurut saya akan menjadi panutan besar bagi para pemain muda, khususnya untuk melanjutkan karirnya dan tidak takut untuk berlaga di luar negeri. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok Marcelino Ferdinand yang pertama. Nah, mengapa saya ini akan membahas sosok Marcelino? Karena memang Marcelino menurut saya penampilannya setelah Piala Asia kemarin itu sangat menjanjikan. Bahkan ya, walaupun dirinya baru adaptasi ketika mulai bergabung bersama timnas, ya mohon maaf, bersama KMSK Danger, ternyata dirinya langsung menjadi pilihan pelatih. Walaupun turunnya itu di babak kedua, menurut saya ini modal yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Pelatih dari KMSK Danger pun juga mengatakan bahwa progres Marcelino selama membela timnas Indonesia dan ketika kembali bersama klub itu impactnya sangat positif. Dan ketika Marcelino main, ya ternyata benar saja KMSK Danger berhasil mengamankan 1 poin, sehingga peringkat KMSK Danger sekarang ya ini berada di peringkat 3 ya, di peringkat 3 di Liga 2 Belgia dan memiliki kesempatan besar untuk bisa lolos ya di fase playoff maupun untuk menjadi juara grup ya di kompetisi kasta kedua, sehingga melaju ke kasta tertinggi di musim depan. Ya, ini harapan. Dan kalau kita melihat saat ini trennya ya, seperti halnya sosok Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, ini sepertinya menjadi modal yang bagus ketika mereka berkumpul di satu liga, dan liga itu sangat kompetitif ya. Karena kalau saya lihat ya, Liga Belgia ini masuk 10 besar liga terbaik Eropa. Dia di peringkat 7 ya untuk Liga Belgia ini, artinya memang Viking kemarin ya, Shane Patinama di Liga Norwegia itu tidak masuk 10 besar, dan sekarang artinya peningkatan performa, peningkatan karir dari sosok Shane Patinama. Dan saya melihat juga untuk market value-nya ketika pindah ke Cassiopen ya ternyata juga naik. Nah, ini membuktikan bahwa sekarang ya banyak yang bilang kepada saya juga kemarin di komentar ya, Bang, pemain keturunan yang bergabung ya bersama timnas Indonesia itu artinya tidak dipakai di negara lain dan karirnya pasti merosot karena memang hanya mengejar followers. Nah, menurut saya itu sudah terpatahkan ya dengan hebatnya bagaimana Sandy Walsh di Liga Belgia ya, selalu menjadi starter, kemudian ditambah Shane Patinama yang saat ini peningkatan performa ya, dan juga ditambah Marcelino. Nah, ini menjadi poin yang sangat bagus, dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah teman-teman, kalau dilihat dari tahun 2000-an, ini tahun 2000-an ya, Liga Belanda, mohon maaf, Liga Jepang ya, itu sangat rendah sekali teman-teman. Bahkan Federasi Jepang untuk meningkatkan liganya saja itu harus mendatangkan beberapa pemain Eropa ya yang memiliki label bintang untuk bermain di liganya. Itu pun memang inisiatif dari federasi. Jadi klub pun mendapatkan subsidi keuangan dari federasi untuk mendapatkan pemain bintang. Itu adalah salah satu upaya. Dan ternyata euforia dari penonton itu masuk sehingga membangkitkan bagaimana atmosfer sepak bola Jepang. Ya, itu masih di masih awal-awal tahun 2000 ya, dan tahun 98-99. Nah, kemudian ya ketika sudah mulai banyak ya atmosfer dari para pendukung, ya menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Ternyata benar saja Jepang mulailah di era 2000-an dan sampai sekarang itu sudah bagus karena memang atmosfernya sangat bagus. Dan Indonesia sebenarnya tidak perlu ya seperti Jepang hal itu, karena untuk penjajakan di awal Indonesia untuk atmosfer ya sepak bolanya itu sudah sangat luar biasa, sangat gila sekali. Dan setelah itu Jepang baru mulai penjajakan ya, mengirimkan pemain-pemainnya ke luar negeri, salah satunya berkiblat ke Jerman pada saat itu di tahun 2000-an hingga 2010. Dan terbukti banyak sekali pemain-pemain Jepang yang awalnya itu merumput ke Jerman. Ya,
seperti contohnya Endo saat ini yang bermain di Liverpool, dirinya juga awalnya memang ada kerjasama dari Federasi Jepang ya bersama Stuttgart ya. Kemudian ada juga di tahun 2010 ya, 2008 hingga 2010 itu Shinji Kagawa yang memang didatangkan oleh Dortmund ya. Ini artinya memang seperti ini yang diharapkan antara federasi dan juga klub ya, itu memiliki kerjasama yang bagus. Dan seharusnya kalau untuk masalah atmosfer, Indonesia tidak perlu lagi. Sekarang udah banyak kok pemain-pemain luar negeri, pemain-pemain bintang yang memang membela ya klub-klub Indonesia. Contohnya Raja Nainggolan. Ada juga beberapa jebolan-jebolan klub Eropa ya, seperti dulu Michael Essien. Artinya dari segi atmosfer kita sudah tidak diragukan. Yang menjadi poin sekarang adalah untuk meningkatkan kualitas pemain ya, terkhusus yang sudah menjadi bagian timnas agar performanya tidak turun ya, seperti sosok Marcelino, Sandi, kemudian Patinama, seperti itulah yang diharapkan. Jadi bagaimana ya nantinya ke depan ya ini bisa terbangun ya, bagaimana federasi kemudian bisa berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan klub-klub Eropa. Ini menurut saya menjadi modal yang bagus ya. Karena apa? 3 pemain kita ya, yakni Sandi, Shane, dan juga Marcel itu satu negara ya, di Belgia. Dan dilihat dari musim kemarin ya, Marcelino sangat cocok. Kemudian Patinama ini akan mulai di Liga Belgia, menurut saya juga sangat cocok karena dia juga sudah lama di Eropa ya. Dan ini menjadi nilai plus menurut saya. Mengapa menjadi nilai plus? Ya, karena ya kemarin kita sudah melihat sosok Egy awal-awal di Liga Polandia, dia tidak begitu cocok. Egy ini belum terlalu cocok di Liga Polandia dan terbukti dia jarang mendapatkan menit bermain bersama Malaysia Gedang. Dan ditambah lagi waktu itu ya ada beberapa agen dan juga beberapa instansi yang menawarkan Witan Sulaiman ya ke salah satu klub juga, dan ternyata langsung ke Lesia juga, dan ternyata Witan juga tidak mendapatkan menit bermain di sana. Dan ketika itu ya kurun waktu 1 tahun Egy pindah ke Liga Slovakia ya, dan Witan pun juga mengikuti pada waktu itu ya di FK Senica, dan ternyata sedang fase baik ya peningkatan karir Egy Maulana. Klubnya yang kurang baik, yakni ada terkendala masalah keuangan, dan ya benar saja itu Liga Slovakia bukan Liga Belgia. Dan Witan pun juga sama, ketika bergabung bersama FK Senica pun juga harus terbuang dan harus dipinjamkan ya ke AS Trenčín sebelum dipermanenkan. Nah, ini bisa menjadi pengalaman yang sudah-sudah. Ini artinya apa? Ya, Jepang yang awalnya ya ini kemarin menjajaki Liga Jerman, sekarang kalian bisa lihat para pemain timnas Jepang itu banyak juga yang membela di klub Belanda. Artinya Jepang ini juga menganalisa atau mempertahankan kekonsistenan para pemainnya agar selalu top performa. Itu juga mengawasi ya. Penjajakan di Jerman sudah oke ya, kemudian penjajakan ke Liga Belgia ya, itu juga sudah oke. Dan di sini pun kita melihat ya bagaimana ini teman-teman ya, keperhatiannya atau rasa perhatian federasi kepada para pemain ya, terkhusus di Jepang ini masih sangat terlihat jelas di sini. Artinya walaupun pemain ini sudah memiliki karir profesional, mereka tetap diawasi oleh federasi, dan ini menurut saya tugas penting bagi PSSI. Kalau kita ingin bersaing di level Asia, kita harus menjalin relasi, menjalin hubungan dengan klub, menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan, agar nanti pemain ini ya, pemain-pemain yang memiliki label timnas ini tentu memiliki motivasi yang tinggi untuk selalu mengembangkan karirnya. Nah, jadi menurut saya seperti itu tontonnya. Awalnya kita memang harus meniru negara-negara yang maju seperti Jepang. Dan menurut saya sekarang ya fokusnya itu sudah jelas bagaimana pemain-pemain kita itu sangat berkembang di Liga Belgia. Dan kalau kita melihat saat ini banyak kok pemain-pemain yang lain yang menurut saya memiliki potensi untuk abroad ya. Seperti sosok Rizky Ridho ya, yang menurut saya dirinya harus mencoba ya untuk keluar. Kemudian kiper kita Hernando Ari ya, ketika melawan Australia kemarin
terlihat sekali jam terbang internasionalnya itu dari segi emosi ya, dari segi pola permainan sangat kurang menurut saya. Dan menurut saya sosok Hernando ini juga bisa untuk mencoba untuk upgrade ya. Kemudian striker kita seperti Ramadan Sananta, jangan sampai takut ya. Seharusnya para pemain-pemain yang sudah saya sebutkan, mungkin ada juga beberapa pemain lain, itu harus bisa segera upgrade ya, agar nantinya bisa kita lihat bagaimana impact ketika pulang ke timnas Indonesia. Nah, itu menjadi poin yang sangat bagus ya. Dan oke, kita sudah melihat ya, ada beberapa pemain yang sudah pindah klub ya, seperti sosok Elkan Bagot ke Bristol Rovers ya, kemudian ada juga Asnawi ke Por FC, kemudian Arhan ya ke Suwon FC ya di Liga Korea. Artinya semuanya ini mulai sudah mendapatkan, bisa dilihat dari pendekatan-pendekatan ini sudah mendapatkan performa terbaik menurut saya. Ketika di timnas mendapatkan performa terbaik. Hanya ya, yang menurut saya ini menjadi poin penting adalah jangan sampai pemain-pemain ini menyepelekan apa yang sudah menjadi arahan pelatih. Semuanya sudah baik menurut saya, dan konsistensi mereka untuk bertahan di luar negeri itu yang harus diacungi jempol. Dan sekarang adalah yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bagaimana federasi ya meningkatkan kombinasi relasi ini kepada tim-tim yang sudah berlaga di luar negeri ya, klub-klub yang berlaga di luar negeri yang memiliki level-level tertinggi, agar nantinya ya bagaimana bakat ya dan juga kemampuan para pemain timnas ini bisa untuk diasah. Dan ini menurut saya menjadi hal yang bagus, agar nantinya ke depan ya para pemain timnas ya, terkhusus pemain-pemain yang sudah memiliki level ini selalu terupgrade bagaimana kekuatan mental, fisik, dan juga pengalamannya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman melihat ya beberapa PR kali ini ya, PR PSSI untuk membangun relasi? Apakah kalian yakin Bapak Erick Thohir ya, yang memang dia jago dalam membangun relasi hubungan internasional dan juga memiliki pengalaman pernah menjadi presiden Inter Milan, apakah kalian yakin ke depan timnas akan memiliki masa depan cerah dengan beberapa pemain-pemain yang saat ini berlaga di luar negeri? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.